Untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester, saya akan memaparkan hasil analisis buku SKI kelas 7, yaitu pada bab 3 yang menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Dalam prawacana termasuk aspek faktual, karena di situ menceritakan tentang pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW, serta proses pemilihan yang melibatkan Sa'ad bin Ubadah. Dan juga di situ menjelaskan tentang dinamika politik di kalangan umat Islam, terutama antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Khalifah selanjutnya terdapat informasi mengenai pengangkatan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan sebagai khalifah kedua dan ketiga, serta Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Kemudian ada prestasi Khulafaur Rasyidin. Disebutkan tentang beberapa prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin, seperti kodifikasi Al-Quran, pembentukan provinsi, dan penetapan kalender Hijriah. Dalam prawacana juga termasuk aspek prosedural, karena menerangkan tentang proses pemilihan khalifah, yaitu pengangkatan Abu Bakar dilakukan melalui kompetisi yang ketat dan pengangkatan Umar bin Khattab berdasarkan wasiat Abu Bakar. Kemudian ada formasi tim untuk pemilihan yang menerangkan bagaimana Umar bin Khattab membentuk tim formatur yang beranggotakan 6 sahabat untuk menentukan khalifah berikutnya. Kemudian di situ ada penyelesaian konflik yang dinyatakan bahwa Umar berhasil menyatukan kaum Muhajirin dan Ansor saat pemilihan khalifah yang pertama, serta berusaha mengatasi konflik yang muncul. Paragraf ini juga termasuk aspek metakognitif, karena mengajak pembaca untuk merenungkan dan belajar dari pengalaman sejarah Khulafaur Rasyidin, termasuk tantangan yang dihadapi dan prestasi yang dicapai. Pada poin pertama, yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin. Paragraf tersebut termasuk aspek faktual, karena menjelaskan bahwa Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat Islam atau pengganti Nabi Muhammad SAW yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di situ tercatat 4 khalifah. Nama-nama 4 khalifah yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada poin tersebut juga mengandung aspek prosedural, karena ada proses pemilihan khalifah, yaitu yang menerangkan tentang langkah-langkah yang diambil dalam pemilihan khalifah pertama, termasuk bagaimana perselisihan antara Muhajirin dan Ansor dapat diselesaikan. Pada poin latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin termasuk aspek faktual, karena di situ menjelaskan tentang wafatnya Rasulullah, yaitu diberikan informasi mengenai tanggal wafatnya Rasulullah, kondisi kesehatan beliau, dan fakta bahwa beliau tidak menunjuk pengganti secara langsung. Kemudian ada perselisihan antara kaum Muhajirin dan Ansor yang diceritakan tentang persaingan antara dua kelompok tersebut dalam menentukan pemimpin baru. Pada poin tersebut juga mengandung aspek prosedural, karena Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk untuk menjadi imam sholat selama Rasulullah SAW sakit, menunjukkan langkah awal menuju kepemimpinan. Dan juga ada langkah pertama khalifah yang ditegaskan bahwa langkah pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah memimpin prosesi pemakaman Rasulullah SAW. Selanjutnya biografi Khulafaur Rasyidin, yang mana Khulafaur Rasyidin itu jumlahnya ada 4 khalifah. Dalam paragraf tersebut termasuk aspek faktual, karena karena paragraf tersebut menyebutkan nama lengkap 4 khalifah tersebut, durasi masa kepemimpinan masing-masing khalifah, dan peristiwa penting seperti pengangkatan khalifah, peristiwa Isra Mi'raj, perang Ridho, dan pengumpulan Al-Quran. Pada bab ini juga mengandung aspek prosedural, yaitu dalam proses pemilihan dan pengangkatan masing-masing khalifah, baik melalui wasiat seperti pada Abu Bakar dan Umar, maupun melalui dewan pemilihan yang dibentuk oleh Khalifah Umar untuk Utsman.
dan juga tindakan yang diambil oleh masing-masing khalifah selama masa pemerintahan mereka, seperti pengiriman pasukan, pengumpulan Al-Quran, dan penanganan berbagai konflik.